Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Pengertian bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan, baik lisan maupun tulis, seperti pidato-pidato kenegaraan, dokumen-dokumen resmi negara, dan sidang-sidang yang bersifat kenegaraan. Semua itu dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara sejak ditetapkan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Ditandai dengan pembacaan teks proklamasi yang menjadi fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Alasan mengapa bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi negara. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia telah dikukuhkan kedudukannya menjadi bahasa nasional, yang dimana telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasa serta etnis ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara. Dalam Pasal 36 UUD NKRI 1945, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Memiliki kedudukan sebagai bahasa negara sejak ditemukannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Pertama, bahasa Indonesia bahasa resmi dan non-resmi. Bahasa resmi digunakan ketika kegiatan negara seperti upacara bendera, pembacaan pidato, dan pengurusan dokumen negara lainnya. Dan bahasa Indonesia dipelajari beberapa negara seperti negara Malaysia, Australia, dan negara lainnya. Sedangkan bahasa non-resmi, bahasa digunakan untuk sehari-hari, baik di media sosial dan informal, dan keduanya memiliki makna masing-masing. Multikulturalisme. Bahasa Indonesia berperan penting dalam konteks multikulturalisme. Sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar utama dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia menyatukan berbagai kelompok budaya, etnis, dan bahasa di negara yang sangat beragam ini. Dengan adanya bahasa Indonesia, orang-orang dari berbagai latar belakang dapat berinteraksi dan berkomunikasi, memperkuat rasa persatuan di tengah mereka. Yang ketiga yaitu pengaruh global yang mencakup satu penggunaan bahasa internasional, dominasi bahasa Inggris dalam bisnis, teknologi, dan media dapat mengurangi penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks global. 2. Globalisasi budaya. Exposure budaya global melalui film, musik, dan media sosial memperkenalkan bahasa asing kepada masyarakat Indonesia. 3. Pendidikan dan mobilitas internasional. Pendidikan dan migrasi internasional meningkatkan penggunaan bahasa asing terutama di kalangan generasi muda dan profesional. Aspek yang keempat yaitu perkembangan teknologi. Pada zaman modern seperti saat ini, penting untuk mengetahui mengenai perkembangan teknologi. Pasalnya, saat ini manusia tidak dapat menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa memanfaatkan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi juga membuat manusia menjadi lebih produktif dalam menghasilkan berbagai produk untuk kebutuhan hidup. Aspek yang kelima yaitu berperan dalam identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Identitas juga mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup suatu bangsa, sehingga
Negara memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain, serta akan menyatakan bangsa yang bersangkutan. Aspek keenam adalah pengantar pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di seluruh tingkat, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Bahasa Indonesia juga mampu menjadi penghala pengetahuan dan sebagai sarana pembentukan kepribadian dan pengembangan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual bagi anak bangsa, sehingga bangsa Indonesia menjadi lebih maju seperti sekarang ini. Aspek yang ketujuh, inklusif sosial sebagai bahasa yang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahasa Indonesia berperan dalam memfasilitasi komunikasi dan interaksi antara individu dari berbagai latar belakang sosial dan budaya. Demikian penjelasan kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi